Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent dan kali ini kita akan membahas tentang overgrip atau grip karet dengan harga kurang dari Rp10.000. Di sini sudah ada 5 buah overgrip dari brand Li-Ning, Velet, Flypower, Viom, dan Apax. Topik ini saya angkat karena cukup banyak teman-teman yang menggunakan overgrip ini sebagai pelengkap raket ketika bermain badminton. Seperti kita tahu, segala jenis grip, mau karet ataupun handuk, semua memiliki masa pakai dan harus diganti secara berkala biar raket tetap nyaman ketika dipakai. Nah, karena perlu penggantian berkala, gak sedikit dari kita yang mencoba mencari opsi yang lebih ekonomis. Jadi semoga video ini dapat membantu kita menentukan mana overgrip yang cocok. Oke, biar gak bertele-tele, sekarang kita masuk ke poin penilaian apa saja yang akan saya gunakan. Untuk kasus ini ada 5 poin yang menjadi perhatian saya, yaitu karakteristik bahan, ketebalan, ukuran grip, feel ketika sudah terpasang, dan feel ketika terkena cairan sebagai simulasi ketika tangan kita sedikit berkeringat. Soal durabilitas, nggak saya masukkan dalam penilaian ya, karena masalah durabilitas ini cukup kompleks, tergantung seberapa sering digunakan, bagaimana kondisi tangan, dan juga kandungan yang berbeda pada keringat kita masing-masing, yang bikin ketahanan grip jadi berbeda-beda. Yang pertama dari brand Li-Ning, yaitu GP24, dengan harga Rp6.500. Li-Ning GP24 ini memiliki 6 warna, yaitu hitam, merah, stabilo, orange, biru, dan biru muda. Untuk dimensinya, grip ini memiliki ketebalan 1,31 mm, sedangkan panjangnya berkisar 117 cm. Grip ini terasa ada semacam serbuk di bagian dalam, mungkin seperti kapur supaya dia nggak gampang geser waktu udah terpasang. Kalau bagian luar ini terlihat mengkilap dan kesat gitu, kayak ada lapisan dari latex. Terus secara tekstur, ini di antara elastis dan kaku sih. Masih elastis, tapi nggak gampang berubah bentuk. Sekarang langsung saja kita pasang ke raket ya. Tapi sebelum itu ada disclaimer sedikit. Ini sengaja nggak saya pakaikan apapun pada handle raket, hanya isolasi listrik tipis saja supaya penilaian kita bisa lebih fokus ke overgripnya. Oke, sudah terpasang. Maaf kurang rapi ya, karena tadi masangnya buru-buru juga. Feel pertama yang saya rasakan, grip ini menempel dengan baik di tangan. Sensasinya mirip kalau teman-teman pegang layar HP atau kaca yang kondisinya bersih dan kering. Tapi grip ini nggak terlalu empuk ya, kayak ngelawan gitu ketika ditekan. Sekarang coba kita basahin sedikit, dan masih aman. Ditarik cukup kuat pun dia masih melekat di tangan. Feel-nya masih mirip ketika kondisi kering tadi. Lanjut ke overgrip yang kedua. Ada Velet 750D dengan harga Rp8.000. Velet 750D ini punya 6 warna juga. Ada merah, hitam, kuning, ungu, biru, dan orange. Ketebalannya 0,99 mm dan panjangnya 111,5 cm. Bagian dalam dari grip ini terasa sedikit lebih kasar dan lebih bertekstur dibanding yang punya Li-Ning tadi, dan nggak ada serbuk kapurnya. Bagian luar dia jenisnya matte, nggak terlalu mengkilap, halus, dan terasa sedikit lebih kaku. Ketika sudah terpasang, grip ini nggak sekesat punya Li-Ning tadi, tapi terasa lebih empuk kalau ditekan, padahal tipis. Di kondisi basah, rasanya sedikit licin, tapi dia cukup cepat kering. Dan anehnya ketika transisi dari basah ke kering ini, justru terasa lebih nyaman ya, lebih melekat gitu di tangan. Bahkan kalau menurut saya ini jauh lebih enak dibanding kondisi benar-benar kering tadi kayak di awal. Sip. Lanjut, ketiga ada dari brand Flypower dengan harga Rp6.000. Ada 4 warna, yaitu hitam, merah, biru, dan stabilo. Tapi kalau nggak salah kemarin saya sempat lihat ada warna putih dan pink juga. Mungkin itu batch baru ya. Teman-teman bisa cek sendiri di toko langganan teman-teman. Kesan pertama ketika memegang grip ini, kaku seperti kertas karton tipis. Tekstur dan guratan-guratannya juga mirip kertas. Bagian luar, ini yang paling mengkilap sejauh ini. Kayak diberi lapisan atau campuran plastik di luarnya ini. Keset banget. Nggak gampang melar, dan ketika dia ditarik, muncul tekstur seperti ini. Untuk dimensinya, grip ini punya ketebalan sekitar 0,55-0,56 mm, dan panjangnya 111 cm. Ini penampakan ketika sudah terpasang di raket.
Tadi ada sedikit kendala ketika memasang karena dia kaku, jadi agak sulit untuk di bagian bawah sini. Tapi setelah itu, ke atas, gampang, nggak ada kendala. Rasanya keset banget digenggam, nggak gampang slip, dan kayaknya ini yang paling rekat di tangan sejauh ini. Tapi nggak terasa empuk ya, biasa aja. Mungkin karena tebalnya juga cuma 0,55 mm. Sekarang kita coba dengan tangan basah. Masih nyaman, tapi di bagian ruas-ruas ini jadi lebih gampang keangkat. Karakternya mirip Vellet 750D. Transisi dari basah ke kering ini justru bikin grip menempel lebih baik di tangan, meskipun proses keringnya nggak secepat yang Vellet. Lanjut, untuk overgrip yang keempat. Ada Fiom Basic Grip dengan harga Rp5.500. Sejauh ini yang paling murah ya. Grip ini punya 7 pilihan warna. Ada hitam, putih, merah, biru, ungu, stabilo, dan orange. Karakteristiknya di bagian dalam mirip Flypower yang saya bilang kayak kertas karton itu. Dia kelihatan mudah terlipat dan ada sedikit serbuk kapur juga. Kalau di bagian luar, Fiom ini mirip Vellet, warna matte tapi gampang banget untuk berkerut. Dan ini juga bisa dibilang elastis ya. Ini ada tulisan Fiom Basic. Ketebalan grip ini 0,59 mm dan panjangnya 108,5 cm. Ini penampakan ketika sudah terpasang di raket. Rasanya nggak terlalu kesat, nggak lengket juga, standar banget meskipun masih nyaman ya buat digenggam. Empuk juga, tapi perlu diperhatikan, dia gampang banget untuk terangkat di bagian ruas-ruasnya, meskipun kondisi kering. Dan ini kalau kondisi tangan kita basah. Menurut saya cenderung licin kalau dibanding 3 grip sebelumnya. Juga karena dia elastis, ada sedikit pergeseran setelah saya tes tadi. Bentuk lilitannya berubah. Sekarang kita lanjut ke overgrip terakhir di video kali ini. Ada grip dari brand Apax dengan harga Rp6.500. Setidaknya ada 9 warna yang tersedia. Ya benar, 9. Pilihan warna terbanyak yang kita punya dibanding grip lain di video ini. Ada hitam, putih, merah, biru, orange, stabilo, ungu, hijau, dan kuning. Buat teman-teman yang suka memadukan warna, sepertinya akan suka dengan banyaknya pilihan warna seperti ini. Karakter dari grip ini cukup lembut di bagian dalamnya, mirip spons. Teksturnya masih mirip dengan yang Fiom tadi. Kalau di bagian luar, dia cukup mengkilap meskipun nggak sekilap Flypower, dan ketika ditarik, dia berubah menjadi matte. Ketebalannya 0,57 mm dan panjang 109 cm. Ini ketika sudah dipasang di raket. Rasanya sangat lembut di tangan, halus. Daya rekatnya biasa saja, masih layak digunakan. Yang menarik justru terjadi di kondisi basah. Grip ini saya rasa meningkat daya rekatnya. Jadi ketika kita main dan tangan kita sedikit berkeringat, mungkin disitulah grip ini akan optimal performanya. Yap, begitu kurang lebih pembahasan dari 5 overgrip dengan harga di bawah Rp10.000. Semoga sekarang teman-teman sudah memiliki sedikit gambaran sebelum memutuskan untuk membeli. Bisa disesuaikan dulu dengan kebutuhan dan selera teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pengalaman dengan 5 overgrip tadi atau overgrip lain yang harganya murah meriah, boleh juga sharing di kolom komentar. Setelah ini saya akan membuat video-video lain seputar badminton. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya, dan apabila teman-teman merasa terbantu dengan video ini, bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang terbantu dengan informasi di dalam video ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Vincent, undur diri.